Hai 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 hai, selamat datang dalam segmen Kerinduanku dari Gereja Kerinduanku. Sama-sama kita akan teduhkan hati kita sebelum kita mendengar renungan pada hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari kita akan belajar Bapak Ibu, karena ini bahannya padat, izinkan saya membaginya menjadi 3 bagian, tapi tidak mengurangi powernya atau kuasa dari firman Allah. Seperti judul bagian khotbah hari ini adalah hidup sesuai janjinya. Banyak dari kita Bapak Ibu mengerti atau mengenal atau pernah dengar janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali janji Tuhan dengan penggenapannya itu berbanding terbalik. Ada banyak orang yang mengklaim bahwa hidupnya tidak akan kekurangan, tetapi kenyataannya justru kekurangan. Bukan berarti Tuhan tidak menepati janjinya, tapi semata-mata seringkali dari posisi Tuhan sudah selesai, tinggal dari posisi kita. Nah, seringkali yang membedakan antara kita dengan janji Tuhan adalah komitmen kita untuk mengikuti Tuhan. Komitmen kita untuk mau taat, betul semuanya adalah anugerah, tapi kita perlu mengambil bagian kita. Karena janji Tuhan juga tergantung dari apakah kita mau taat dan mau mendengarkan apa yang Tuhan telah siapkan. Komitmen artinya kegigihan. Komitmen artinya pengabdian. Dan komitmen biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Seorang pakar next gen leadership mengatakan bahwa generasi muda sekarang besar dan lahir dengan sebuah akronim yang disebut dengan istilah SHIN. S-C-E-N-E. Yaitu yang pertama, S yang pertama artinya speed atau kecepatan. Mereka pengen cepet. Sehingga bagi mereka yang lambat itu jelek. Yang kedua adalah SC-nya adalah convenience, yaitu kenyamanan. Jadi mereka berpikir mereka gak mau susah, maunya enak aja. Yang ketiga adalah entertainment atau hiburan. Akibatnya mereka itu suka gampang bosen, suka boring dan seterusnya. Dan berikutnya N-nya ada nurture atau main aman, sehingga ambil resiko itu gak baik. Dan yang terakhir E-nya adalah entitlement atau merasa berhak. Akibatnya kalau bisa kerja keras dihindari. Hal-hal kayak beginilah yang membuat generasi muda hari-hari ini berlomba-lomba mencari yang lebih cepat, yang nyaman, lebih menghibur, lebih pasti dan tentunya menghasilkan. Sehingga hari-hari ini kata komitmen susah diketemukan. Sebagai gembala saya banyak menemukan orang yang ketika awal daftar pelayanan, powerful semangatnya. Tetapi berjalannya waktu bensinnya mulai habis. Firman Allah 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 bilang demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tulis di kolom komentar, katakan jerih payah saya gak sia-sia. Arti dari kalimat ini Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa jangan pernah stop, jangan pernah berhenti. Terus ibarat naik sepeda, kayu terus sampai tempat tujuan. Suatu hari seorang aktor atau artis toko martial art namanya Bruce Lee, marganya nenggolan saudara, bilang demikian. Saya tidak takut pada orang yang melatih 1.000 atau 10.000 macam tendangan satu kali. Tapi saya takut pada orang yang melatih satu tendangan 10.000 kali. Artinya bicara soal komitmen. Jadi fokus sama satu. Ada banyak anak muda, ada banyak orang hari ini berubah-ubah terus langkah hidupnya. Langkah-langkahnya tuh gak konsisten, tetapi berubah. Sehingga ujung-ujungnya baru mau nyampe pindah, baru mau jadi pindah. Hasilnya apa? Gak jadi apa-apa. Karenanya lewat Alkitab kita mengerti bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang berkomitmen. Tuhan bilang sama Abraham, keturunannya akan seperti bintang di langit,
pasir di lautan. Dan Allah berkomitmen. Saya sedang memulai pembacaan Alkitab, Bapak Ibu. Kemarin sudah selesai perjanjian baru dan hari-hari ini sedang sampai di kitab Kejadian. Kalau saya nggak salah tadi di kitab Kejadian 37. Dan saya menemukan bahwa Allah komitmen sama Abraham, sama keturunannya, sama Ishak, sama Yakub, bahkan sama Esau, bahkan sama di bawahnya Allah komitmen. Alkitab bilang Allah ngomong sama Yakub, aku berkomitmen seperti janjiku kepada orang tuamu Abraham. Bahkan ketika Yakub pergi ke negeri asing pun, Tuhan tetap komitmen menjaga dia. Sehingga Yakub pun bisa pergi dengan tenang. Bahkan di tengah masa kelaparan, komitmen Tuhan sama Yakub tidak pernah berhenti. Tuhan pelihara Yakub dengan cara yang ajaib. Alkitab bilang menaburlah Yakub pada musim itu dan dia menuai 100 kali lipat. Nah, untuk kita bisa hidup berkomitmen, kita perlu mengerti bahwa yang pertama, komitmen is always test in crisis and hard times. Komitmen kita akan teruji dalam krisis dan masa sukar. Kita komitmen, pengen kurus, pengen jaga makan. Ketika semangat lagi tinggi-tingginya gampang, tapi ketika malam hari lihat berat badan gak turun-turun dan ada makanan enak di depan, di situ baru mulai kita kehilangan komitmen kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita akan belajar apa saja komitmen. Ada 3 perilaku yang akan saya pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk kita berkomitmen agar komitmen kita semakin lama semakin kuat. Yang pertama, willingness to endure pain atau kesediaan untuk menahan rasa sakit atau penderitaan. Orang yang berkomitmen, whatever the price will be, berapapun harganya, I will do it. I will do it. Memang saya tahu pain tolerance orang itu beda-beda. Tetapi kalau saudara ingin mencapai tujuan saudara yang Tuhan telah siapkan, saudara harus mau berkomitmen untuk membayar harga. Pastor Craig Groeschel mengatakan sebuah kutipan demikian. Often the difference between where you are and where God wants you to be is the pain you are unwilling to endure. Bahasa gampangnya begini, Bapak Ibu, itu tadi bahasa Bataknya saudara. Jadi bahasa gampangnya begini, seringkali perbedaan di antara di mana engkau berada dan di mana Tuhan mau engkau berada ialah rasa sakit yang engkau tidak bersedia untuk pikul. Tuhan mah pengen kita semua maju. Tuhan mah pengen kita semua diberkatin. Tetapi lagi-lagi, mau gak kamu pikul salib yang Tuhan kasih? Ada orang baru ada badai dikit langsung berhenti. Ada orang baru sakit dikit langsung kecewa. Kadang-kadang Bapak Ibu kita menganggap pain is an enemy. Padahal pain is our friend. Sakit adalah teman kita. Pain is a friend. Sakit adalah teman kita. Pain is not enemy. Bertemanlah dengan rasa sakit. Saudara tanya sama atlet-atlet yang kita lihat menang. Hari-hari mereka berlatih. Bapak Ibu, rasa sakit dapat menunjukkan arah jalan langkah kita. Rasa sakit menjadi tanda kadang-kadang kita sedang bertumbuh. Rasa sakit kadang-kadang menjadi tanda bahwa kita sedang ada dalam proses pemulihan. Kita cuman pengen pulihnya tapi gak mau sakitnya. Padahal Alkitab saya bilang, kesusahan-kesusahan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus sediakan. Filipi 1 ayat yang ke-29 bilang demikian. Allah telah memberikan kehormatan kepadamu. Bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kedua hal itu membawa kemuliaan bagi Kristus. Jadi baik percaya kepada Kristus dan mengalami rasa sakit untuk Kristus, dua-duanya membawa kemuliaan bagi Kristus. Dengan kata lain, lewat rasa sakit kita pun orang bisa lebih mudah melihat dan mengenal Kristus lewat hidup kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada orang yang sedang berusaha menurunkan berat badannya. Dia bilang teman-temannya makan malam, kumpul, nongkrong dan sebagainya. Tapi Alkitab, dari teman saya cerita, dia tahan. Dan beberapa waktu kemudian ketika dia pakai celana yang udah lama dia gak pakai, zaman kuliah,
Dia bisa pakai lagi dan dia bilang, aduh enak banget ya. Istri saya ketika mengandung anak kami, dia bilang aduh susah. Tapi ketika melahirkan dia lihat, wow enaknya luar biasa. Isunya ubah narasi kita dari korban menjadi pemenang. Isunya bukan aduh kenapa saya ngalamin rasa sakit ini ya. Tapi isunya adalah apa yang Tuhan ingin saya lakukan melewati rasa sakit ini. Kalau saudara ingin belajar lebih dalam lagi, saudara akan mengikuti di hari besok atau di hari berikutnya bagian yang kedua tentang kebenaran ini. Hidup sesuai janjinya. Life is tough, be tougher. Hidup ini berat, hidup ini susah, kita harus lebih tough lagi. Dikatakan seringkali justru melalui luka yang kita alami, orang dapat melihat pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Yesus dicambuk, diludahi tanpa ampun, disiksa, dilucuti kulit dan dagingnya, dihina, mati di antara kedua penjahat. Tapi saudara melihat komitmen Yesus untuk menebus kita gak pernah berubah. Justru melalui hidupnya kita dapat melihat pertolongan, keselamatan disediakan. Mari kita berdoa, Tuhan berkati umat-Mu dalam anugerah, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan hari ini dalam berkat pemeliharaan Allah. Tidak gagal tapi berhasil. Ada karunia, ada kemurahan, ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya berdoa Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita, dan Dia tidak akan pernah gagal. Yang punya surga, crazy in love with you.